paling akhir ini Ustadz Sarwat, Ustadz. Pemetaan ilmu keislaman yang banyak ini Ustadz, yang sudah kita ketahui tadi banyak sekali macamnya itu. Ya kalau sebagai posisi kita sekarang itu mau diapakan begitu Ustadz? Sebagai mau dibawa kemana hubungan kita ini? Yang pertama, kita punya kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya. Baik dia berupa manuskrip atau sudah ditahqiq menjadi kitab, itu harus kita jaga, kita pelihara. Ini secara fardu kifayah ya. Yang kedua, ya ilmu itu nggak akan ada gunanya kalau nggak dimanfaatkan, nggak digunakan. Al ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Jadi harus ada sekelompok dari umat Islam ini, generasi berikutnya yang bisa menguasai ilmu-ilmu itu biar dia tidak hilang, sehingga kan digambarkan sama Nabi itu ya, akan datang satu masa di akhir di mana ada dua orang ribut urusan waris, tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikannya karena udah nggak ada satupun yang menguasai ilmu waris. Nah, ilmu waris itu termasuk ilmu yang sudah langka, hampir punah gitu kan. Nah, bukan cuma ilmu waris, ada banyak lagi. Nah, itu harus ada dari umat Islam yang melakukannya walaupun itu jatuhnya fardu kifayah. Nah, kemudian mereka yang sudah pada mempelajari kembali ilmu-ilmu keislaman yang bertumpuk-tumpuk ini kan begini Pak. Jadi yang mana ditulis itu sudah diterbitkan jadi kitab itu baru sedikit. Sebagian besarnya masih berupa manuskrip. Manuskrip itu maksudnya begini Pak. Dulu di zaman itu ditulisnya tuh pakai tangan, dicoret-coret, belum dicetak, belum bagus, tapi masih disimpan di museum. Yang banyak itu di Sulaimaniyah di Turki ya. Banyak juga di Mesir di Azhar, tapi yang kita kaget Pak, ada 7 juta manuskrip berbahasa Arab adanya di Perancis. Adanya di Perancis. Yang kedua di Leiden di Belanda, terus di Inggris sama di Italia gitu ya. Karena dulu mereka ngejajah negeri Islam beratus-ratus tahun kan. Nah itu mereka kalau ada naskah-naskah kuno dan sebagainya itu Pak diselamatkan, diboyong ke negeri mereka. Jadi lucunya sekarang ini para pembelajar kita ya yang pada kuliah S2, S3 kalau mau bikin tahqiq ilmiah terhadap satu kitab, itu keliling dunia itu Pak, ke Perancis, ke Belanda, kemana gitu. Mau nulis satu kitab ya, mentahqiq satu kitab, nyarinya ke Belanda gitu. Nah itu karena adanya di sana gitu kan. Jadi nanti mereka yang belajar ini semua setelah itu juga harusnya membuat karya juga. Karya yang sangat dibutuhkan oleh kaumnya, bangsanya yang lemah sekali pemahamannya. Nah jadi karyanya ini ya nggak harus bahasa Arab sih, karena eranya sudah era tashil, bagaimana memberikan kemudahan. Nah, jadi kayak ilmu fikih itu Pak. Ilmu fikih itu kalau kita baca ini ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wah itu puyeng Pak. Karena apa? Karena Imam Nawawi dia nggak pakai bab, nggak pakai pasal, nggak pakai apa, tulis saja semua gitu dan ribet banget untuk bisa membacanya dengan cara sistematis gitu kan. Nah, itu pun juga masih baru kebanyakannya dari mazhab beliau yang bermazhab Syafi'i gitu kan. Nah, di masa modern dikerjakan rame-rame di Kuwait, dibuatlah sebuah ensiklopedi namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid, 17.000 halaman. Nah, 17.000 halaman dengan sistematika yang modern dan bahasa Arab yang modern juga. Yang sekarang kita ini itu sangat dibantu dengan adanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu, ketimbang kita baca kitab yang beneran asli tulis oleh tangannya Imam Nawawi langsung. Wah itu kita puyangnya nauzubillah itu Pak, karena nggak paham ya kan. Kalau sampai ada yang bisa nulis itu, wah berarti dia Dr. Ahmad Tahrawi, berarti dia MA, Ustadz Ajib MA, gitu, hebat kan. Nah tapi buat kalangan orang awam banget nggak bisa Pak. Tadi disebutkan Bapak tadi paham nggak maksudnya Ustadz Ihsan bilang, Said Agil Munawar mengatakan kalau ada yang bisa menerjemahkan berarti Arisalah, berarti hebat banget gitu. Maksudnya apa? Nggak mungkin bisa diterjemahin gitu loh. Terlalu sulit pembahasannya. Kayak gini Pak, bukan terlalu sulit sih. Jadi gini, ada buku tentang kedokteran, ya, bagian patologi, ditulis oleh orang Jerman berbahasa Jerman, ya kan? Kita nggak pernah kuliah fakultas kedokteran. Kita orang awam. Walaupun itu bahasa Jerman diterjemahin ke bahasa Indonesia,
Tapi antum bisa jadi ahli patologi nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya basic ilmunya gitu loh. Kejauhan. Nah, biar kita bisa menguasai ilmu patologi, yang nulis dokter-dokter yang sudah ahli dalam bidang patologi orang Indonesia, terus dia bikin buku ilmu patologi buat beginner. For beginner, ya kan? Untuk orang yang idiot. Nah, gitu. Patologi for idiot gitu loh. Buat orang idiot. Nah, kita nih dianggap idiot kan gitu. Patologi apa sih kan gitu kan? Dia jelasin dengan berbagai macam ilustrasi dan sebagainya. Ada buku fikih baru, Ustaz. Fikih untuk orang idiot nanti. Iya, fikih buat orang idiot, bikinnya pakai komik gitu kan? Pakai komik, bergambar, berwarna. Oh gitu, karena saking idiotnya kita dengan ilmu itu gitu kan? Gitu loh. Iya. Nah ini untuk tashil, untuk lebih memudahkan orang jadi memahami. Nah orang Indonesia, para ulama Indonesia itu kenapa kok jago-jago kalau ceramah bisa 2 jam ngelawak dan sebagainya? Bukan berarti dia itu pelawak, enggak, dia ngerti. Cuma bagaimana menyampaikan ilmu yang jelimet itu bisa secara mudah diterima oleh masyarakat yang awam, itu seninya ribet itu. Makanya dibikin jadi dengan guyonan, dengan ilustrasi, dengan penggambaran, dengan apa dan sebagainya, biar orang oh gitu maksudnya. Nah, itu. Padahal tuh di kitab asli Pak cuma 1 paragraf itu. Nah, dia cerangin dengan 2 jam panjang lebar, Membumikan ilmu itu gitu loh. Nah, itu yang susah. Itu susah. Jadi Pak kalau cuma tahu dan mengerti iya, tapi bagaimana agar orang lain jadi mengerti gara-gara dia jelasin? Itu yang susahnya gitu. Itu susahnya. Nah, jadi itu tugas berikutnya nanti adalah begitu ya. Nah, agar kita umat Islam yang awam ini kemudian sedikit-sedikit terangkat kemampuan keilmuannya itu. Ya, bukan cuma diisi lawakan doang, tapi lawakannya ada isinya gitu. Jadi ibarat kata lontong itu Pak bukan cuma beras doang, tapi ada dagingnya gitu loh. Ada cabenya, ada comroknya, ada apa? Baru tuh rasa. Kalau cuma beras doang ini kita masih udah sampai habis. Mana dia yang gue tunggu-tunggu? Gak ada. Lontong. Wah, ini ngomongin fikih jadi lontong nih Pak. Udah malam ya.